Vivo inovasi lagi, dan kali ini nggak tanggung-tanggung. Mereka langsung bawa kamera kolaborasi sama Zeiss di seri mid-range. Ini dia Vivo V40, seri V pertama tanpa Pro yang kebagian kamera Zeiss dari Vivo. Kalau sebelumnya di seri V30 atau V30 itu kan cuma seri Pro aja yang kebagian kamera Zeiss. Nah sekarang yang nggak Pro aja kebagian. Tren yang kalau menurut saya positif banget, karena artinya seri yang lebih terjangkau kan dapat harga yang lebih murah sehingga lebih banyak orang yang bisa nyobain teknologi tersebut. By the way, kalau kita lihat seri itu kayak lompat ya, yang sebelumnya kan V30, V30, sekarang tiba-tiba lompat ke V40. Jadi seperti menunjukkan ada lompatan dari segi inovasi. Terus kalau kita lihat juga di bagian kotaknya ada tulisan Vivo 10 tahun yang menunjukkan memang Vivo udah ada 10 tahun di Indonesia. Untuk harganya sendiri, yang V40 ini itu ada kenaikan sedikit dibandingkan V30. Yang untuk varian 8256 itu ada di angka Rp6.499.000 versi retailnya. Terus ada yang baru juga yaitu versi 12256 yang bakal saya cobain di sini. Ini adalah yang harganya 6.999.000 ya, 6.999, dan yang paling mentok versi paling atasnya itu adalah versi 12512 di angka 7.999. Masih lebih murah dibandingkan sama V30 Pro pastinya. Dan harga bolehlah kita lihat dia naik, tapi emang di sini tuh ada poin-poin yang menurut saya jadi tambahan yang masuk akal. Yang pertama dari desain sama build quality dulu. Untuk bagian back cover di sini Vivo masih tetap menggunakan glass alias kaca. Pilihan warna juga cakep-cakep banget. Di sini ada yang silver, saya cobain, elegan banget. Smartphone-nya sendiri itu tetap tipis dan ringan, bahkan dia tidak mengorbankan dari sisi baterai karena tetap dikasih upgrade. Sebelumnya di V30 itu kan kapasitas baterainya hanya 5000 mAh. Nah sekarang V40 itu jadi 5500 mAh, jadi ada peningkatan 10%. Daya tahan baterainya bagus untuk makan sehari-hari, udah dipakai nge-game juga menurut saya cukup awet. Terus untuk ngecasnya sendiri juga lumayan cepet dengan 80 watt, dan ini bikin kita nggak khawatir ketika lagi low bat karena cukup colok sebentar, nggak terlalu lama udah bisa dapat full lagi. Kemudian untuk build quality, jadi V40 ini ada peningkatan juga dari segi sertifikasi yang digunakan karena sekarang itu dia ada IP68 dan IP69. Jadi ada IP68 dan IP69. Mungkin sebagian ada yang bingung, bang, kok sertifikasi jadi ada dua? Biasanya kan cuma salah satu aja. Nah jadi IP68 di sini untuk si V40 itu adalah untuk tahan debu dan air dalam konteks smartphone-nya ini direndam. Ya jadi misalnya di bawah renang, mungkin masuk ke kolam, apalah, kecebur gitu, nggak masalah. Nah sedangkan IP69 atau IP69 ini adalah untuk ketahanan air dalam konteks handphone-nya disemprot dengan tekanan jet pressure. Jadi kalau misalnya kena tekanan air yang kencang gitu disemprot, harusnya sih dia nggak bakal masalah. Di sini saya nemu satu artikel yang bagus untuk bahan bacaan. Jadi kalau kalian pingin cek, langsung aja saya taruh linknya di kolom deskripsi. Nah, masih ngomongin soal desainnya. Nah di sini maaf nih Vivo ya, tapi saya seneng banget V40 itu dia ganti desain dari V30 ya, karena khususnya di bagian kamera itu jadi kelihatan lebih bagus, jadi kelihatan lebih elegan. Nggak ada lagi kotak gede khusus untuk masang aura light kayak versi sebelumnya. Nah sebagai gantinya di sini tuh dibikin lebih compact dan terlihat lebih lebih menyatu lah sama elemen-elemen kamera lainnya. Saya sih suka, tapi tetap balik lagi ke preferensi masing-masing. By the way, langsung aja nih kita bahas bagian kameranya. Ini naik level karena mereka ngebawa teknologi kolaborasi Vivo sama Zeiss. Dulu ini kan cuma ada di versi yang Pro. Nah sekarang ada di versi biasa. Setupnya emang tetap dual kamera aja dengan lensa utama, ada lensa ultrawide di bagian belakang serta kamera tunggal di bagian depan dengan spesifikasi seperti berikut. Dengan adanya Zeiss di sini, tampilan viewfinder dari aplikasi kamera buat saya sih familiar, apalagi saya pakai Vivo X Fold 3 Pro sehari-hari itu, jadi emang udah cukup familiar. Tab untuk ganti profil warna masih ada banget di bagian tengah nih, ada pilihan yang vivid, ada yang textured sama Zeiss Natural. Ini bener-bener balik lagi ke preferensi sukanya yang mana. Ya vivid itu warnanya lebih keluar, sedangkan Zeiss Natural dia bisa dibilang sedikit lebih flat. Untuk sampel kali ini saya akan banyakkan pakai yang vivid aja, soalnya dari pengalaman sebelumnya saya pakai yang Zeiss Natural tuh banyak yang bilang, wah bang warnanya kurang keluar atau apalah. Jadi sekarang saya pakai vivid aja yang mungkin lebih cocok dengan selera mayoritas orang.
Untuk menu yang lain dia sebenarnya cukup standar ya, modenya masih cukup banyak, bisa langsung dilihat. Termasuk di sini ada yang namanya micro movie. By the way, untuk perekaman videonya, Vivo V40 ini dia bisa 4K 30 fps dengan kamera depan maupun kamera belakang. Sedangkan kalau kita bikin video di mode yang tadi micro movie itu jadinya 1080 30 fps. Oh ya, satu lagi kalau kita lihat di bagian video, dia ada satu mode tersembunyi saya bilang, yaitu namanya Cinematic Portrait. Ini modenya sebenarnya udah ada di seri flagship Vivo, cuman menunya beda ya sama yang ada di V40 ini. Secara fungsi sebenarnya dia sama, yaitu untuk membuat video dengan efek bokeh seperti sekarang bisa dilihat contohnya. Nah bedanya yang di sini tuh hanya bisa di 1080 24 fps aja. Jadi kalau ya pengen ala-ala sinematik bisa, tapi kalau misalnya bisa dibikin 30 menurut saya akan lebih baik. Untuk hasil foto, wah ini sih udah cocok banget dibilang sebagai sebuah mid range dengan foto yang oke banget. Saya tuh selalu suka sama karakteristik tajam ala Zeiss yang begini. Foto jadi kelihatan lebih proper meskipun saya lihat ada sedikit lah kayak noise sama sharpening, cuma oke lah, nggak masalah. Saturasi dan akurasi warna juga baik, skin tone saya nggak ada masalah, dynamic range dan kontras pun menurut saya oke. Palingan ada 2 poin yang saya note selama saya menggunakan si Vivo V40 ini. Yang pertama dari segi exposure yang kadang kalau menurut selera saya agak sedikit over ya. Jadi biasanya saya suka tap to focus, saya turunin sedikit baru saya ambil fotonya. Habis itu yang kedua ini adalah warna dari layar smartphone-nya sendiri. Jadi saya ini baru notice beberapa waktu yang lalu pas lagi ngecek-ngecek sampel foto, kok apa yang saya lihat di layar smartphone sama di layar komputer, di layar laptop itu beda. Kayak yang di layar handphone tuh warnanya nggak terlalu keluar. Nah ternyata pas saya cek settingan di layarnya Vivo V40 ini yang default tulisan standar, emang dia punya saturasi yang lebih rendah. Begitu saya ganti ke yang bright, yang paling bawah, baru deh warnanya itu lebih keluar seperti yang saya lihat di monitor komputer. Oke, kita balik lagi ke hasil foto deh. Sekarang kita bahas yang lensa ultra wide. Hasil menurut saya masih bagus dan dia nggak terlalu jomplang sama lensa utama. Perbedaan tone ya masih ada sedikit-sedikit, tapi memang yang nggak terlalu signifikan banget. Habis itu buat mode portrait ini masih menjadi highlight Vivo. Udahlah kameranya sekarang ada Zeiss, terus ditambah lagi dengan adanya Aura Light Portrait. Dengan ukuran yang lebih kecil, intensitas cahayanya itu ternyata masih cukup terang dan masih bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Ya warnanya itu bisa kita geser-geser. Guna banget dalam kondisi low light, misalnya kita butuh pencahayaan tambahan atau hanya sekedar untuk adjustment warna aja. Kalau tanpa Aura Light kita cobain portrait yang biasa, Vivo sebenarnya masih bisa ngasih banyak opsi pilihan seperti yang kita lihat sekarang. Emang mungkin tidak ada kelihatan yang signifikan kalau kita ambil di siang-siang gini, tapi kalau misalnya kita ambil di kondisi malam hari, ada lampu-lampu, itu mungkin lebih kelihatan efek dari bokeh-bokeh ya. Kemudian buat low light, ini juga nggak masalah buat Vivo V40, bisa dengan gampang dapetin foto yang memuaskan selama kondisinya nggak yang ekstrim gelap banget ya. Gelap normal dalam ruangan atau mungkin dalam cafe, dalam restoran malam-malam, itu sebenarnya masih oke banget. Pindah ke kamera depan, ini sebenarnya menurut saya sudah cukup oke, tapi saya ngelihat warnanya itu emang nggak terlalu konsisten. Kadang saya bisa dapetin skin tone yang pas, tapi kadang juga dibikin kayak apa ya, sedikit lebih putih yang mana menurut saya jadinya kayak kelihatan pucat. Mungkin karena kamera depannya ini kan tidak ada pilihan setting warna seperti kamera belakang, jadi pemrosesan dari AI-nya tuh kayak nebak-nebak sesuai dengan kondisi fotonya. Satu lagi deh, buat yang mungkin penasaran, apakah Zeiss yang ada di sini sama bagusnya dengan di smartphone Vivo yang lebih mahal? Jawabannya tentu tidak. Ya, beda lensa, beda ukuran sensor, beda chipset untuk pemrosesan. Dan ya, perbedaan harga itu kan tercipta ada alasan. Di sini jelas ya. Yang lebih mahal di sini hasilnya lebih baik, tapi saya nggak bilang V40 itu jelek ya, tetap bagus. Cuma emang ini ada di 2 kelas yang berbeda. Lanjut ke bagian video. Ini menurut saya udah cakep ya, tajam, warna dan skin tone saya juga oke. Palingan untuk kamera depan stabilisasinya tidak sebaik untuk kamera belakang. Tapi kalau misalnya kita ya nggak masalah, jalannya nggak terlalu heboh, harusnya nggak masalah. Oke, sekarang kita coba ini untuk kamera dari Vivo V40 perekaman video di 4K 30 fps. Kita siang-siang, kita cek untuk dynamic range-nya, skin tone-nya bisa dilihat ketajaman. Kalau saya mau jalan sekarang, terus audio mungkin bisa didengar tadi ada suara petasan di siang hari ini, entah siapa yang main. Dynamic range di sana, langitnya apakah kelihatan biru atau tidak gitu ya, bisa langsung lihat sekarang. Audionya juga kalau saya agak sedikit menjauh apakah masih oke tangkapannya.
saya mendekat suaranya seperti apa. Nah itu kurang lebih begini, dan kita muter lagi sedikit ya, masih dengan dynamic range di sebelah sana dan ke sana juga ya. Gimana menurut kalian untuk Vivo V40 hasilnya, videonya oke atau enggak? Next kita coba ke tempat yang low light. Oh ya, sebelum lupa, di Vivo V40 ini dia juga ada fitur namanya micro movie. Jadi dia untuk pengambilan video ada kayak template gitu. Kalau misalnya kalian pengen ngeset mood dan segala macamnya, terus nanti dari beberapa video yang kita ambil tuh bisa dipotong-potong, dijahit jadi satu, jadilah kayak semacam vlog. Jadi ya kalau misalnya kalian untuk mempermudah alur produksi atau syuting dan editing segala macam, ini juga bisa dicobain. Kurang lebih begitu. Nah ini ada cahaya matahari untuk cek videonya. Habis ini kita coba untuk lihat sampel kamera depannya, habis itu juga ke bagian low light. Oke, dan sekarang kita coba aja nih langsung untuk kamera depan dari Vivo V40, resolusinya di 4K 30 fps juga. Dan untuk setelan default dia tuh ada di angka 0,8 kalau kita lihat di viewfindernya. Jadi normalnya tuh dia defaultnya segini kalau kita pertama kali buka kamera, jadi agak wide. Tapi kalau kalian pingin ambil yang lebih deket, itu bisa balik ke 1 seperti ini. Nah untuk stabilisasi dari jalannya kurang lebih kayak sekarang ya mungkin bukan yang paling stabil, tapi kalau jalannya nggak yang heboh banget masih oke-oke aja. Terus di pojok bawah dia tuh ada fitur untuk ambient noise ya. Jadi ini kalau udah dinyalain di tempat yang sepi ya sebenarnya mungkin tidak akan terlalu terdengar perbedaannya. Saya matiin aja. Dan habis ini kita pindah langsung ke kondisi low light untuk cek videonya. Satu lagi, kalau untuk pengambilan video kamera depan dalam kondisi low light hasilnya seperti ini. Saya lihat saturasi emang lumayan tinggi ya, bisa dilihat dari skin tone. Wajah saya tuh warnanya lumayan naik ya, tapi hasilnya tetap kelihatan oke dalam kondisi low light rekam di 4K seperti ini. Mungkin bukan yang paling stabil, kalau stabil bisa pakai yang di 1080. Tapi overall menurut saya sih udah cakep ya. Kamera belakang terisian untuk video di luar bagus. Yang di low light juga tidak jelek ya, jadi menurut saya udah oke banget nih untuk Vivo V40. Oke, cukup ya kayaknya untuk kamera, kayak udah 50% sendiri dari porsi video sekarang. Langsung aja kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, untuk specs nih sekarang ya. Vivo V40 sebenarnya dia masih menggunakan chipset yang sama dengan Vivo V30. Ya dia masih menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 yang sebenarnya sudah terbukti performanya. RAM-nya itu ada di antara 8-12 GB serta storage sampai 512 GB. Android dia versi 14, terus ada VantageOS versi 14 juga. Sebelum lanjut ke fase testing, satu poin yang perlu saya note dari smartphone ini adalah dari segi storage-nya dia di sini masih pakai UFS 2.2. Nggak jelek, ya saya tegaskan tidak jelek, sangat cukup untuk memetas orang karena memang kebanyakan orang tidak bisa merasakan bedanya kecuali buat mereka yang benar-benar seorang power user. Jadi buat segmen smartphone foto seperti ini harusnya nggak bakal masalah. So, untuk Antutu, oke kok, dia dapat di angka 800 ribuan. Bisa diandelin untuk pemakaian sehari-hari yang standar, nggak ada masalah gitu ya. Buat yang cuma buat sosmedan sih bakalan lancar. Bikin konten, render video di CapCut juga aman-aman aja. Gaming pun so far so good sih sebenarnya. Kayak misal saya main Mobile Legends, main Honor of Kings, Honkai Star Rails, dan Zone Zero ya bisa dengan baik. Intinya menurut saya nggak ada kendala berarti selama dengan settingan grafis yang kita kondisikan. Terus buat layar, secara ukuran dia sebenarnya udah cukup standar smartphone masa kini lah ya segini. Pinggirannya curve untuk kesan yang lebih premium, terus resolusi udah cukup tinggi, refresh rate 120 Hz. Warna, nah ini tadi udah saya bilang ya, dari segi profil warna itu bisa dipilih karena akan ngaruh banget ke experience. Tapi secara umum sebenarnya udah oke banget. Untuk lihat-lihat foto, nonton film di Netflix, YouTube, streaming lainnya udah oke karena dia juga udah support HDR10+ ya untuk visual yang lebih baik. Speakernya akhirnya stereo,
ya, nggak bunyi sebelah doang. Sensitivitas layarnya juga baik, jadi nggak masalah untuk yang pengen gaming. Meski begitu, sebagai sebuah smartphone yang menitik beratkan pada sektor kamera, nilai jual smartphone ini emang adanya ya di sini, ya di kameranya. Jadi kalau misal kalian ada budget yang 6 jutaan untuk sebuah smartphone mid-range yang kameranya sangat menarik, suka dengan karakter foto yang tajam, yang crispy ibaratnya, performa juga ya nggak bisa dibilang jelek, ya udah oke sebenarnya untuk mata seorang. Vivo V40 ini sebenarnya layak banget buat kalian cobain. Kalau ada yang tanya apakah Vivo V40 ini menjadi Vivo V30 Pro killer, jawabannya tentu tidak ya, karena ini masih beda ya, baik dari segi kamera, chipsetnya juga satu lebih kencang, storage-nya V30 Pro itu juga udah pakai UFS 3.1. Jadi Vivo tuh masih memberikan diferensiasi, makanya harga dari Vivo V40 paling enggak untuk versi basic sama yang tengah itu belum ngelewatin harga V30 Pro. Jadi ya ada diferensiasi, tinggal dipilih aja sesuai preferensi dan kebutuhan masing-masing. Tapi untuk seri non Pro ini menarik banget. Ya, jadi segitu dulu untuk review kali ini. Makasih banyak nonton sampai habis. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang membutuhkan. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.